Oke, kita mau ngomongin soal ini sebenarnya Mas Dimas, ngomongin soal ngambil darah. Benar. Karena kan kita bicara kalau tadi lab atau laboratorium kan memang kentalnya dengan ngambil darah, periksa darah gitu kan. Tapi banyak loh orang yang takut untuk ngambil darah. Tapi ada juga Mas, 3 tipikal orang atau pasien yang memang susah untuk diambil darah. Apa tuh? Yang pertama tuh anak-anak. Oh, betul. Itu juga susah, makanya ada yang ahli kan anak-anak gitu. Yang kedua orang yang gemuk. Benar, ya. Sama ketiga orang yang punya ilmu kebal. Itu juga ada tuh. Tapi sebenarnya apa sih faktor-faktor yang membuat orang itu ada yang gampang dapat darahnya, ada yang susah, itu apa sebenarnya? Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, sobat sehat semua. Ketemu lagi bareng gua Dr. Dika di One Day Podcast. Kita bakal ngobrol asik seputar kesehatan, pastinya dengan narasumber yang kece dan terpercaya. Balik mejanya, lempar kursinya, biar pokoknya gokil. Intinya hari ini kita bakal ngobrol asik seputar kesehatan dan kita bakal ngobrolin soal ngambil darah. Nah itu dia, karena masih banyak nih orang yang takut buat ngambil darah. Tapi gue nggak sendiri karena gue bersama dengan Mas Dimas. Tepuk tangan lagi. Mas Dimas. Halo Dr. Dika. Nama lengkapnya Mas Dimas Prapanca. Dimas Prapanca. Ya, ini kalau nongkrong di Prapanca nih Mas ini. Betul. Ya, itu nama tongkrongan Kira-kira kan? saya anak ke-1 atau anak ke-5? Anak ke-5 sih namanya, bener nggak? Salah. Oh 4 dong? Salah Oh dong. apa udah berapa? Anak 1 saya. Di mana pancanya itu ya? Apa makna panca dalam Prapanca? Sepertinya bapak saya suka baca kitab Empu Prapanca. Oh, Empu Prapanca, I see. Saya pikir anak Prapanca sebelum ke-5, berarti anak ke-4, enggak ya? Ya. Sepertinya seperti itu juga. iya, Jadi oke. sebelum saya ada percobaan-percobaan yang gagal. Percobaan tuh lebih ke arah penalti kalau gagal biasanya Mas. Oke, Mas Panca kan tuh. Mas Dimas boleh monggo kenalan dulu. Oke, halo sobat sehat semuanya. Kenalin, saya Dimas Prapanca. Saya seorang ahli teknologi laboratorium medik. Kalau tadi Dr. Dika kita akan bahas tentang flebotomi atau ambil darah, sering disebut Dracula sama pasien-pasien. Dracula, berarti bukan pakai jarum tapi pakai gigi ngambil ini kayaknya. Pakai cutter mungkin. Aduh, ngeri banget. Ngeri banget. Jadi Mas Dimas juga sebagai pengurus di Patelki ya? Betul, saya kebetulan diamanatkan jadi wakil sekretariat jenderal di Woi, ngeri, Patelki. wakil sekjen. Namanya aja kayaknya. Wasekjen. Mungkin masih ada sobat saya yang belum begitu familiar dengan Patelki ini. Apa Oke. itu Patelki? Jadi kebetulan saat kita lagi produksi podcast ini, Patelki juga sedang berulang tahun ke-40. Wih, tepuk tangan ulang tahun. Mana? Keluar dong kuenya. Mana kuenya? Peng kuenya mana? Nggak nyiapin. Parah nggak nyiapin. Jadi saya izin ya ucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman Patelki semuanya di seluruh Indonesia. Jadi Yes. Patelki ini adalah organisasi profesi yang menaungi para ahli teknologi laboratorium medik. Oke. Ya, jadi ahli teknologi laboratorium medik ini yang ada di dalam lab sering disebut introvert karena di belakang layar. Introvert ya. Tapi yang ketemu pasien untuk pengambilan darah itu yang extrovertnya biasa. Oke. Komunikatif, ceria, siap dimarahin. Kadang oversharing. Kadang oversharing. Sering tuh orang oversharing Iya. ngomongin keluarga ngapain gitu. Bener. Nah itu kami mewadahi mereka untuk memberikan kesempatan mereka meningkatkan kompetensinya melalui Oh, keren. pembelajaran ilmiah, Keren. untuk bisa mengakomodasi berbagai macam aspirasi. Nah itu ada di dalam organisasi Patelki. Mantap. Kalau gitu sekali lagi ya selamat ulang tahun keberapa nih? 40 Wih, 40. mateng ya, usia mateng. Lebih tua dari saya. Gokil. Ya, kalau gitu semakin jaya buat Patelki lah ya. Amin, Makin amin. jaya terus. Insya Allah. Oke, kita mau ngomongin soal ini sebenarnya Mas Dimas, ngomongin soal ngambil darah. Bener. Karena kan kita bicara kalau tadi lab atau laboratorium kan memang kentalnya dengan ngambil darah, periksa darah gitu kan. Tapi banyak loh orang yang takut untuk ngambil darah. Bener. Karena kan takut sakit ya kan, takut Iya. sama jarumnya. Takut nggak percaya sama yang ngambil bisa apa enggak. Nah, oh iya itu juga. Karena berapa kali ketemu tuh orang beberapa kali itu nggak dapat gitu. Iya. Bahkan kadang suka bawa-bawa nih. Saya biasanya sama yang ini. Ada nggak yang ini aja? Gitu. Oh gitu udah punya langganan. Udah punya langganan. Request duluan Ada begitu ya. request. Tapi sebenarnya apa sih faktor-faktor yang membuat orang itu ada yang gampang dapat darahnya, ada yang susah, itu apa sebenarnya? Banyak sih ya kalau kita berbicara faktor itu. Ada dari faktor pasiennya, ada juga faktor dari tenaga flebotomisnya. Flebotomis itu maksudnya ngambil darah. Yang ngambil darahnya. Kalau dari pasiennya, kondisi-kondisi pasien seperti hidrasi yang kurang, Nah itu kurang minum. gitu ya. Tapi nggak boleh jadi alasan ya buat Ya. petugasnya. Jadi kadang suka banyak alasan tuh. Kalau gagal,
wah ibu nih kurang minum nih. Oh ini dibongkar kawan sendiri nih. Enggak Jadi, apa-apa, enggak apa-apa. apa? Karena ini asas etika profesi, kita harus jujur sama pasien. Oke, Nggak oke, boleh oke, oke. kita berbohong. Itu sering tuh karena yang mohon maaf nih. Jadi seolah tuh yang salah tuh pasiennya. Nggak boleh. Padahal belum tentu. Nggak boleh kita melimpahkan kesalahan pada pasien. Walaupun mungkin memang kondisi itu kesulitannya hadir dari pasiennya. Oke, Pasien harus kita kondisikan dengan nyaman. Tapi gini, kalau gitu sebenarnya tadi kan Mas Dimas bilang bisa aja karena kurang minum. Bisa. Tapi kurang minum yang sampai bikin nggak bisa ngambil darah atau sangat susah tuh yang seperti apa, yang benar-benar dehidrasi banget? Ya atau? betul, yang dehidrasi dalam kondisi berat. Biasanya pasien-pasien yang datang ke IGD mungkin ya sudah Oh, dalam nah itu kondisi dia. yang memang dengan penyulit begitu. Lalu setelah itu juga memang pembuluh darahnya anatominya memang susah. Itu kan memang dari pasiennya. Oke, jadi kalau dari faktor pasien kurang minum tapi parah banget kayak misalnya mungkin diare berat gitu Iya. kan, atau misalnya memang gangguan-gangguan fungsi ginjal or something yang memang benar-benar parah gitu ya. Benar. Sama tadi yang kedua adalah kalau Kondisi anatomi pembuluh darahnya yang memang mungkin relatif sulit karena berbeda-beda kan. Kadang mungkin untuk perempuan dia relatif pembuluh darahnya tidak tampak sehingga dalam proses perabaan sebelum pengambilan darah itu memang agak sulit. Akhirnya harus mencari di sekian sisi kan kanan kiri bawah kaki atau mana. oh jadi perempuan itu pembuluh darah lebih low profile. Belum ya? tentu juga. Oh, tapi enggak juga. kebanyakan. Low profile kan nggak mau tampil kan low profile. Low Iya benar juga ya. Introvert ya. Pembuluh darah introvert ada ya. Nah itu tadi yang penting kita harus jujur karena kalau masalah pasiennya bugar datang ke lab memang dia pengen tahu bahwa kondisinya seperti apa hari itu memang dia pengen general check up saja tiba-tiba kita harus sama ibu kurang minum nih loh saya udah minum 1 liter Setoren. Oh enggak dong. Kembung loren mah. liter saya yang kurang minum apa anda yang kurang jago Nah itu harusnya begitu ya, Mbak. Berarti sobat sehat kalau datang nih ke lab ya kan, terus kemudian dibilang begitu, ya nih ya, bawa potongan videonya Mas Dimas ditunjukin nih, kata Iya. sekjennya wasekjennya Pak Telki nih gitu. ya jadi sebenarnya saya ingin mengedukasi nih buat teman-teman ATLM semua bahwa kita harus jujur kepada pasien bahwa ada resiko-resiko yang mungkin terjadi kesulitan-kesulitan dalam pengambilan darah itu lumrah adanya tapi jelaskanlah dengan jujur apakah itu memang karena pembuluh darahnya mungkin yang sulit dalam saat proses pengambilan darah ataukah memang misalnya kondisi itu memang sulit kita tidak bisa dok karena udah coba sekali 2 kali itu memang wajar bisa terjadi tetapi kan kalau kita komunikasinya bagus, memberikan penjelasannya dengan membuat pasien itu nyaman, bukan membohongi pasien. Atau sering kita sebut nggak sakit kok, nah itu nggak boleh. Oh iya kan, emang pasti sakit Pasti namanya ditusuk ya. namanya kita memasukkan benda asing ke dalam Iya, tubuh iya. kan, pasti Kan ada rasa sakit. sakit yang dan apa yang akibatnya jadi kemana-mana malah gitu. Kalau misalnya Oke. kita tidak menyampaikan informasi dengan jelas dan informasi dengan jujur. Oke, tapi ada juga Mas 3 tipikal orang atau pasien yang memang susah untuk diambil darah. Apa tuh? Yang pertama tuh anak-anak. Oh, betul. Itu juga susah. Makanya ada yang ahli kan anak-anak gitu. Yang kedua orang yang gemuk. Benar, ya. Sama ketiga orang yang punya ilmu kebal. Itu juga ada tuh. Ada tuh ilmu kebal, nggak bisa masuk tuh. Sempat Ilmu kebal. berlatih di suatu daerah. Di Banten, biasanya di Pandeglang. Pandeglang tuh. Iya kan, bener kan? Nah itu. Iya, itu kan copot ini apa namanya kalung gitu. Ya, lo nggak percaya kan? Nggak, makanya coba yang pertama nih anak-anak. Emang apa? Karena mungkin pembuluhnya kecil atau seperti apa? Betul. Yang paling sering biasanya karena anak-anak ini sulit untuk dikondisikan. Oh, berontak juga. Betul. Oh. Mau kita ngobrolnya pakai cara Doraemon ataupun ngobrolnya pakai cara Giant itu nggak akan dapat. Jadi kita tetap harus benar-benar mengkondisikan supaya si anak-anak ini punya persiapan yang oke lah ya sebelum benar-benar kita tusuk. Jadi nggak bisa ya ngobrol Doraemon, ngobrol politik berarti harus sama anak-anak ini. Gimana tentang selat Hormuz gitu kita berarti lebih ke sana ini juga kita bahasannya. bisa arahkan ke komunikasi efektif kepada keluarganya. Nah, Maksudnya untuk megangin atau gimana? benar. Jadi kita harus pengondisian kepada yang mendampingi. Oke. Karena kalau bisa jadi kan kita kerja saat itu sendirian ya untuk proses Oh, iya, handling. Kita tidak mungkin juga hanya sendiri menghandling si pasien ini. Maka ya kita harus komunikasikan kepada keluarga. Kita jelaskan resikonya ya kepada keluarganya. Oh ya jelas. Bukan kepada anaknya begitu. Nah Ngerti itu yang juga. paling penyulit itu dan pembuluh darahnya kecil ya sudah tentu ya. Secara anatominya pasti juga lebih sulit dibanding dengan yang dewasa. Tapi kadang ada juga kok yang walaupun memang masih usia anak-anak tapi ya juga tampak secara pembuluh darah. Kita juga harus pintar memilih equipmentnya, peralatan-peralatan yang kita pilih untuk pengambilan darah pada anak. Itu jarumnya kecil berarti ya? Betul, dengan ukuran needle yang lebih kecil, yang lebih nyaman bagi anaknya,
Tapi yang paling penting pada anak itu biasanya pengondisian awal. Dipegang. Tapi pernah nggak ada kejadian gitu ya Mas, dipegang sama orang tuanya berontak nih, akhirnya malah salah tusuk orang tuanya. Masuk akal kan? Bisa lah orang, kan deketan Ya gitu. itu hubungannya benar-benar. Udah ketusuk terus akhirnya dilanjutin lagi. Bentar ya Pak, bapak jadi anaknya susah. Pernah nggak ada kejadian salah tusuk orang tuanya? Kalau saya sih belum pernah mengalami itu ya, tapi mungkin di lapangan itu bisa saja. Bisa aja terjadi. kejadian, ini Karena ngeri tingkat berontak anak ini juga beda-beda. Ada yang sangat kuat energinya sehingga tidak bisa dikondisikan. Tapi salah tusuk bisa ke pasien kepada keluarganya yang memegang, bisa juga ke kita. Akhirnya jadi kecelakaan kerja ya kalau jatuhnya ke kita itu ya. Bener-bener. Dan memang saya juga anak saya sendiri sebenarnya Mas. Jadi anak gue tuh pernah dibawa ke dibawa ke laboratorium ngambil darah maksudnya. Itu sampai kaki yang main. Iya. Dia takut jarum gitu. Jadi dipegangin, kita kan megang tangannya doang kan. Betul. Tapi kakinya nendang-nendangin. Untung yang plebotomisnya orang Wing Chun. Sesat. Jago. Iya bisa Wing Chun. Ip Man. Kalau yang pernah saya alami adalah saya mendapatkan spill. Apa tuh spill? Tumpahan berupa air liur. Oh di Spill sama dia. Biasa kalau kita spill info ya. Iya ini spill ludah. Kalau saya di spill dia ya kasarnya diludahin lah seperti. Iya Kan pasti anak-anak senjata akhir itu ya. Iya Itu nggak bisa kaki udah nggak bisa, tangan udah ya lidah masih bisa main kan. Gitu. Tapi ya itu tadi sebagai seorang petugas yang memberikan pelayanan kesehatan ya kita tetap harus sabar. Kita pahami bahwa itu mungkin terjadi dan bahkan kalau dalam ilmu kompetensi dalam sertifikasi plebotomi, pengambilan dalam penyulit ya itu namanya ya. Pengambilan dengan kondisi penyulit pada pasien pediatri, pada pasien anak-anak itu memang kita harus Latih juga, berarti ada praktek itu ya, latihan keren banget. Ada benar. Oke, yang kedua yang gemuk. Yang gemuk Susah, ini beberapa ada yang mengalami kesulitan, beberapa ada juga yang punya teknik khusus begitu. Gimana? Nah, kalau yang kesulitan itu memang agak sulit ya, memang udah dicoba, memang Nggak dapet. tidak dapat. Tapi kalau ada yang dengan teknik khusus, biasanya pasien dengan anatomi tubuh yang sedikit lebih gemuk itu sebenarnya pembuluh darahnya besar tapi cukup dalam. Karena ketimbun lemak. Mungkin daging lebih banyak. Iya, daging mah podcast ya. Lemak kan nggak berposisi banyak di seputaran sini ya. Dia tidak di daerah ekstremitas ya. Lemak itu pasti di daerah-daerah tertentu. Atau mungkin dokter yang lebih paham ya untuk pembahasan hal ini. Tapi kalau di daerah pelipatan itu kebanyakan memang ya volume dagingnya lebih tebal ya seperti itu. Gitu. Jadi kita teknik flebotomisnya harus lebih dalam. Dan yang diincar adalah vena yang terbesar. Jadi kalau kami dalam teknik flebotomi pengambilan darah itu teman-teman semua yang ada di rumah, kita itu punya opsi-opsi. Opsi pertama yang kita pilih adalah opsi pembuluh darah vena yang paling besar di dalam anatomi tubuh manusia, yaitu vena mediana cubitti. Di apa itu? Di tengah. Di sebelah sini. Iya. Sering kali buat ngambil darah lah ya. Yang paling sering kita taruh lokasi itu untuk penusukan, yang paling ringan tingkat intensitas nyeri ya, ringan ya, bukan berarti nggak ada rasa nyeri. Paling ringan karena jaringan sarafnya lebih sedikit, dan yang paling mudah untuk proses pengambilan darah. Nah, kalau pasien gemuk beberapa biasanya kalau memang sudah tidak teraba, biasanya ambil opsi itu duluan. Untuk pengambilan lokasi mediana cubitti yang ada di tengah. Nah, kalau misalnya memang tidak dapat, jangan manuver ya. Kebanyakan kan ada manuver ya. Kanan kayak nyari. Maksudnya si jarumnya diputer-puter. Ya, apa dikolek? Dikodek, istilahnya kodek. Ya, sebenarnya ini tidak dianjurkan bermanuver ini karena ini akan memicu adanya hematoma. Bengkak gitu berarti. Bengkak, darahnya keluar di seputar jaringan perifernya. Jadi ini akan cukup berbahaya sebenarnya. Jadi kalau memang tidak dapat, berarti target kita awal ya sudah, nggak usah. Kita cari opsi yang lain. Nah, biasanya kalau saya secara pribadi, saya cari opsi di bagian punggung tangan. Untuk pasien-pasien kayak nginfus dong. Benar. Sebenarnya kan sama ya. Tekniknya sama, tetapi tujuannya berbeda. Kalau infus dia melakukan flebotomis untuk kemudian memasukkan cairan ke dalam tubuh. Nah, kalau flebotomis pengambilan darah memasukkan jarum untuk mengambil darah. Nah, jadi sama saja yang diincar adalah pembuluh darah vena. Nah, yang di bagian punggung tangan kita bisa pakai opsi dengan needle yang lebih kecil. Jadi gini, artinya kalau infus itu memang ditaruh di sini karena memang dia nggak butuh gede-gede untuk jarumnya atau gimana? Kalau sepaham saya untuk infus memang karena cairan itu ditaruh di alir pembuluh darah balik ya. Nah, jadi untuk cairan yang masuk ke dalam pembuluh darah vena dan ini kan tidak tidak mengganggu gitu ya untuk secara pergerakan pasien dan lain-lain. Jadi dia ambil di opsi di sini.
Oke. Gitu. Nah kalau si sampling darah itu adalah opsi lanjutan begitu. Kenapa nggak dari awal sini aja, kan lebih gampang tuh kayaknya. Ya itu tadi tingkat intensitas nyerinya berarti berbeda. Oh, nyerinya berarti Iya. jadi masalah karena kalau di sini cenderung lebih sakit. Benar. Oke. Nah. Kalau misalnya gini, kita lihat oh kok gemuk semua nih, gemuknya merata. Nggak nemu-nemu tuh. Di sini nggak kelihatan, di tadi yang di siku juga nggak kelihatan. Kemana lagi? Nah Kira-kira. ini berarti benar-benar mutlak kemahiran dari si petugasnya. Hmm. Jadi dia harus benar-benar berkomunikasi dengan baik kepada pasien. Yang pasti dia harus jelaskan bahwa ada potensi pengambilan darah ini tidak berhasil. Bisa dengan menanyakan dulu kepada pasiennya seberapa sering dia melakukan pengambilan darah sebelumnya. Oke. Kalau misalnya dia sudah pernah, biasanya dia tahu tempat favorit dia. Oh, dan udah sering ya mungkin udah saya aja tes nih. Sendiri. Kalian habis sendiri dah, Mas mah nggak biasa gitu. Iya, dia tahu tempat favorit dia, Dok. Biasanya dia akan, "Mas, ini memang nggak kelihatan, tapi kalau di sini ada kok." Ih keren ya. Iya, jadi makanya yang ditaruh di bagian sampling itu adalah orang-orang yang bisa mengulik pasien dengan baik. Oh jadi nggak cuman yang penting tangannya terampil gitu ya? Oh, tidak. Komunikasi ya mesti bagus juga ada. komunikasi. Nah, ini kan berhubungan juga dengan keselamatan pasiennya, berkomunikasi dengan benar. Oh. Gitu. Jadi kalau misalnya cara berkomunikasi dia tidak mengakomodasi pasien memberitahukan informasinya dengan benar, itu bisa salah semua kan sampai ke belakang. Betul. Mungkin dokter sudah pernah membahas ini ya sebelumnya bahwa hasil pemeriksaan laboratorium itu nyawanya ada di sampel ini kualitasnya bagus atau tidak. Tapi kualitas sampel bagus atau tidak tergantung pasiennya juga. Pasiennya persiapannya benar atau tidak. Oke. Sama gini juga Mas, ngaruh nggak sih kayak misalnya dia abis ngerokok gitu, atau misalnya abis begadang gitu, ngaruh nggak? Ngaruh ke Kesulitan nih? kesulitan dalam pengambilan darah. Saya sih belum pernah baca jurnal. Oh. Apakah merokok itu menyebabkan kesulitan dalam proses flebotomis ataupun begadang menyebabkan kesulitan dalam proses flebotomis, karena hubungannya ini dengan elastisitas vena saja kan. Biasanya penyulit itu lebih ke usia yang paling sering, makanya biasa jadi usia yang anak-anak atau usia yang sudah lanjut usia gitu, atau kondisi anatomi tubuh tadi. Misalnya si pasien cukup gemuk gitu ya, atau juga memang kondisi pasien yang sudah sangat menurun sehingga memang proses pengambilan darahnya walaupun vena itu tampak sekalipun kadang sudah kita tarik darahnya tetap keluar. Oh, soalnya saya pernah denger lah ya, bahwa katanya perokok tuh susah diambil darah gitu, lebih susah. Apalagi pas diambil tuh dia sambil ngerokok. Jadi sembur asap gitu. Saya bilang, "Aduh, Pak, mata saya kelipan bara nih, nggak bisa nih. Susah tuh Pak, susah. Dia lebih milih menghempaskan. Iya, begini kan tangannya tuh buat megang jarum, yang tuh ngebasin asap susah kan. Iya. Nah, iya. Tapi menarik juga sih mungkin. Nggak usah. Tertarik membuat penelitian. Nggak usah dibahas. Tadi, yang ketiga nih. Nah, ini percaya nggak percaya nih. Percaya nggak percaya, tapi pernah kejadian Mas. Jadi ada katanya gitu, dia orang punya ilmu gitu katanya. Dia ngilmu, terus pakai jarum nggak masuk gitu. Iya. Saya sebagai dokter agak-agak ya PGP ya, percaya nggak percaya ya. Tapi ada kejadiannya. Aduh. Oh iya. Aku sih belum pernah mendapati kondisi ini ya. Jarang main ke Banten berarti. Jarang main ke Banten. Saya pernah nonton kok Dok. Apa namanya atraksi-atraksi. Debus beda. Oh beda. Kalau debus kan dia pakai alat dia sendiri. Oh iya. Tapi ini ada beberapa viral juga kok lumayan. Jadi dia begitu iya. tusuk nggak tembus. Nah itu apa mungkin karena alatnya kali ya? Nggak tahu sih. Ini saya tidak bisa menyimpulkan. Karena nggak tahu juga ya nggak pernah. Iman dokter yang masuk kurang berarti. Iman atau bacaan amalannya. Oh nggak pakai Bismillah ya? Iya mungkin. Bismillah itu. Iya. Harusnya bacain surat Qul huwallahu ahad. Aduh. Anas sama itu ya. Jus amal minimal. Satu jus amal lah. Tapi oke, itu kan berarti dari sisi orangnya tadi ya. Berarti secara tadi dari Mas Dimas lebih ke arah dari gemuk, anak-anak, sama tadi ada gangguan kayak dehidrasi. Sekarang kita ngomongin lagi alatnya deh. Tadi ada nggak sih memang kalau jarum yang kurang tajam gitu ternyata? Oh bisa. Sebenarnya maaf ya, ada ya mutunya mungkin kurang diperhatikan sama pabriknya or something gitu let's say. Oke. Ya kalau Wanjek nggak mungkin ya pasti. Wanjek tuh terbaik soalnya. Wih, baik. Jelas. Hanya pakai Wanjek. Tapi ini benar kok. Saya kebetulan di kantor saya memang saya bagian dari manajer quality ya. Jadi quality manajernya di sana untuk masalah mutu dan memastikan juga setiap produk-produk yang digunakan itu memang terjamin secara mutunya. Dan ini betul dong. Jadi terkadang saya tidak mengalamatkan ini pada produk-produk tertentu atau apa, tapi banyak memang dari produk-produk untuk flebotomis itu yang mungkin
secara tingkat ketajamannya berbeda, begitu ya. Lalu tingkat kemampuan vakumnya, nariknya, tuasnya lah, shiringnya lah, gitu itu juga berbeda, gitu. Bisa jadi mungkin dari build up si bahan-bahan untuk pembuatannya. Dan ini juga sangat berpengaruh terhadap kepuasan dari mutu pasien. Karena sempat juga ada saya baca beberapa penelitian tentang kepuasan pasien. Mereka dalam proses pengambilan darah itu intensitas rasa sakit itu berbeda kalau misalnya ada produk-produk tertentu dijajarkan gitu untuk dilakukan. Artinya kan ini berarti ada pengaruh juga dari situ. Berarti memang jarum sendiri ada yang tajam, ada yang kurang tajam, atau apanya sebenarnya yang bikin jadi lebih sakit? Ada beberapa hal sih, bisa jadi memang secara kualitas produk, cara produk itu membuat bahan-bahannya mungkin bisa kita kaji lagi nanti. Kalau misalnya yang lainnya adalah si manajemen siap nggak untuk menyediakan atau menyiapkan bahan yang mungkin sedikit harganya lebih mahal, tapi secara kualitas bisa memuaskan pasiennya. Dan yang terakhir adalah apakah si Fasiankesnya masih memaksakan menggunakan produk-produk yang mungkin sudah seharusnya tidak digunakan lagi. Misalnya sudah masuk ke masa kadaluarsanya atau apa gitu. Nah itu, ini juga pertanyaan juga baru mau nanya. Kan jarum itu kan kalau kita lihat di bungkusnya kan ada expired date. Tapi kan kita selama ini tahunya kan yang namanya expired date itu kan buat makanan gitu loh. Karena kan kalau udah lama jadi beracun lah gitu. Kalau jarum, kalau udah expired date jadi apa? Ya mungkin kalau kita berbicara biasanya masalah di dalam kemampuan tuasnya ya. Tuas tuh maksudnya nariknya? Nariknya. Kalau untuk melukai pasti tetap bisa karena dia kan tajam. Tapi apakah kemudian teknik sampling kita atau produk sampel yang pengen kita dapatkan bisa benar-benar representatif? Kan bisa jadi pertanyaan. Karena tuasnya nggak maksimal, ada udara yang masuk ikut bersama pengambilan. Jadi emang lebih ke arah mekanika penarikannya. Itu biasanya berapa tahun Mas dari masa produksi? Waduh, saya lama ya? Ini ya, kalau bahan habis pakai medis itu biasanya relatif agak sedikit lebih panjang dibandingkan produk-produk bahan pemeriksaan kimia berbasis kimia. Yang itu. Kalau masuk saya belum menghafal dan belum mengetahui jelas sih. Gitu. Kalau masuk kulkas lebih lama nggak? Enggak sih. Enggak ya. Itu skincare ya. Sorry, salah. Terus ini juga Mas, aku juga penasaran sama teknik pengambilan. Karena kita kalau datang ke lab gitu ya, ada yang disuruh, tau nggak sih ngepal, lepas, ngepal, lepas. Ada yang disuruh megang ini, kayak squishy. Stress ball, ada yang suruh megang stress ball gitu. Ada yang enggak. Itu apa bedanya? Sebenarnya itu cuma salah satu cara pengondisian tadi. Jadi yang benar adalah yang penting kita melakukan teknik pembendungan. Nah, pasti ingat ya, kalau kita lagi diambil darah ada ikatan yang ini tourniquet. Jadi ikat gitu, pakai yang dikeret gitu ya. Tourniquet ya namanya. Boleh pakai yang memang sudah ada katup penguncinya, atau juga ada beberapa yang lebih nyaman menggunakan yang disposable, yang sekali pakai, jadi diikatkan dengan kencang. Nah, kuncinya ada di situ. Masalah dia mau menggenggam squishy, menggenggam angan-angan, menggenggam tangan sih yang ambil ya. Itu sebenarnya opsi saja gitu. Tapi memang dengan mengepalkan maka pembuluh darah akan tampak lebih jelas seperti itu. Nah, tapi memang ada beberapa artikel yang saya dalami, ada beberapa teknik yang memang mungkin akan cukup membantu, tapi ada juga yang mungkin akan menimbulkan resiko-resiko. Seperti misalnya yang cukup membantu tadi ya dengan mengepal. Megang itu tadi squishy atau stress ball barusan. Ada juga yang mungkin akan meningkatkan beberapa resiko seperti terlalu lama ngikatnya. 2 hari. Ditinggal Instagram dulu. Kelamaan. Kenapa itu? Ya, karena ketika kita membendung terlalu lama, maka siklus sirkulasi aliran darah juga kan menjadi tidak selancar yang seharusnya. Benar. Selain ini akan mempengaruhi hasil pemeriksaan, maka ini juga akan meningkatkan potensi adanya hemolisis pada darahnya. Juga akan meningkatkan adanya hematom. Begitu. Jadi ini teknik yang juga harus dipahami oleh seorang ahli flebotomis. Jadi nanti penonton semuanya, sobat sehat semuanya, kalau misalnya tiba-tiba misalnya taruhlah 5 menit belum dieksekusi nih sama si petugasnya. Nah itu bisa dikonfirmasi, ini boleh nggak dikendurkan terlebih dahulu? Iya dong pasti. Atau apa?
Nah ini kondisi-kondisi ini yang harus dipahami juga oleh petugas flebotomi. Tapi pernah loh Mas, aku sesekali gitu ya ngelihat itu nggak pakai tourniquet tapi pakai sarung tangan. Itu emang bisa ya? Sarung tangan glove handscoon itu diiketin situ straight gitu. Ya mungkin karena secara prinsipnya memang pembendungan sih bisa-bisa aja. Ya. Oke. Tapi apakah itu aman? Takutnya susah lepasnya lagi. Kalau misalnya diikat biasa kan bisa lepas lagi. Iya, Artinya kan biasanya harus diikat mati kan. Nah, susah ya. Apalagi pakai sarung tangan kiper lagi. Tebel banget itu. Tebel itu. Susah itu. Malah jadi buffon. Jadi buffon. Buffon banget guys. Lu tau buffon nggak guys? Tahu nggak? Ya ampun jadi ketahuan kita angkatan berapa ya? Anda tua buffon. Oh tahu. Oh iya anak Juve tuh. Oke, jadi bisa dibilang ya itu memang teknik gitu ya. Teknik. Nah kalau ini juga Mas, ada orang-orang yang diem doang, nggak ngapa-ngapain. Ini kita bicara nggak gemuk nggak kurus ya. Udah nonjol itu pembuluh darahnya. Itu ngaruh nggak sih sama abis ngapain? Misalnya abis olahraga gitu. Orang nge-gym deh. Nah nih Mas Bono boleh masuk kan? Mas Bono ya jadi kerekan dari Wanjek tuh lagi doyan banget nge-gym. Nah itu katanya setelah nge-gym jadi lebih berurat, lebih kelihatan gitu Mas. Jadi hobi ngambil darah sekarang. Nah, sekalian hobi transfusi. Iya. Hobi transfusi. Donor. Jangan hobi transfusi ya. Hobi transfusi. Jangan dong, sakit dong kalau hobi transfusi mah. Hobi donor maksud saya. Hobi donor. Nah itu emang ngaruh ya? Abis olahraga gitu misalnya. Ya, tapi tergantung mau periksa apa. Hati-hati karena ada beberapa pemeriksaan yang kalau memang dia malah beraktivitas banyak terlebih dahulu malah mempengaruhi hasil pemeriksaannya. Seperti? Ya, misalnya kita mau melakukan pemeriksaan yang mempengaruhi massa otot seperti pemeriksaan SGOT, SGPT misalnya. Itu kan selain ada otot-otot hati yang berpengaruh, tapi dia juga ada otot-otot bagian sel-sel tubuh yang lain. Artinya kalau misalnya kita mau profiling general check up yang agak lengkap, ya mendingan jangan nge-gym dulu. Iya. Tapi apakah dengan nge-gym maka otot kita akan baik dan akan lebih mudah diambil darah? Ya bisa karena secara rutin maka volume massa ototnya bertambah, biasanya pembuluh darahnya juga akan menyesuaikan, pasti dia akan lebih mudah diambil darahnya. Tapi ya itu dengan catatan Bapak Ibu pasien harus berkonsultasi dengan dokternya. Apa persiapan yang harus dilakukan sebelum pengambilan darah? Kalau hanya puasa ya puasa saja. Jangan kadang juga ada pasien yang bahasa sederhananya biar enak. Minterin. Ngakalin. Jadi misalnya dia memang butuh untuk hasil glukosa darahnya itu supaya normal, rendah, supaya rendah lah. Karena ingin ingin butuh untuk kebutuhan tertentu. Ya kerja segala macam. Atau apa gitu. Dia lari. Motorin gitu kan untuk membakar segala macam kalori yang ada di dalam tubuhnya gitu. Ya, atau malah ngaruh kemana-mana gitu kan pemeriksanya gitu. Jadi kondisi ini harus saling antara hak dan kewajiban dari pasiennya itu harus saling dipenuhi baik dari nakesnya maupun pasiennya. Pasiennya harus jujur dalam persiapan karena sampel itu dok mempengaruhi 70% tindakan medis selanjutnya kalau di dalam penelitian-penelitian. Iya pasti. Ya. Hasil laboratorium mempengaruhi 70% tindakan medis selanjutnya. Artinya kalau Bapak Ibu tidak melakukan sebagaimana anjuran yang sudah diarahkan oleh dokter atau klinisi, maka itu juga akan mempengaruhi tindakan yang diambil kepada teman-teman sobat sehat semuanya. Jadi kan ini kasihan. Bener seperti banget. Itu ya. Dan juga mungkin kayak ini juga mungkin ya Mas dari segi flebotomisnya gitu ya atau mungkin pihak labnya mungkin informasi juga harus lebih jelas kayak contoh puasa deh. Kan kita kalau mau cek gula atau cek kolesterol trigliserid gitu-gitu deh. Itu kan disuruh puasa. Tapi banyak orang yang mungkin ngiranya puasanya nggak boleh minum juga gitu. Oh iya benar. Padahal kan justru ini enggak ya. Yang namanya puasa itu harusnya ya tetap bisa minum tapi yang tidak ada gulanya gitu. Jadi memang mungkin harus diperjelas juga ya. Nah, ini salah satu kesalahan sepele yang sering datang juga kan? dari proses pengambilan darah, yaitu tidak benar cara menanyakan kepada pasiennya. Gimana misalnya? Misal, yang tadi ya masalah puasa. Ibu puasa? Puasa? Senin Kemis rajin. Rajin. Atau kebetulan itu bulan Ramadan gitu. Iya, pasti puasa ya. Puasa, bener. Oh iya. Sudah, tapi berhenti di situ. Tidak dilanjutkan dengan terakhir makan berat kapan? Kan volume makan normal biasanya kapan? Jam berapa? Tidak dilanjutkan. Oh tadi sahur jam 4. Diambilnya jam 8 pagi. Oh iya baru dong. Iya benar make sense. Kan minimal 8 sampai 10 jam tergantung jenis pemeriksaannya. Nah, ini artinya apa? Itu ada kemahiran atau kompetensi dari petugas pengambil darahnya untuk bisa ngulik si pasien ini dengan baik. Cara bertanyanya. Itu dari segi tanya tentang puasa. Dan itu mempengaruhi dengan hasil dong. Iya. Pasti dengan. Nah, ini dari segi keselamatan si pasien bahwa memastikan si sampelnya itu benar. Misal
Mungkin tidak semua dialami ya, ada beberapa case-case begitu. Ini bekerja di satu layanan kesehatan, pasiennya isinya lansia semua. Begitu, si flebotomisnya manggil. Bapak A misalnya begitu, gak dengar. Bapak A gak denger gitu ya. Bapak A gitu, ada Bapak A di sini gitu kan. Terus mungkin ada yang udah lama banget gitu di situ ngerasa nggak dipanggil, dia masuk aja gitu ke dalam. Oh gitu? Bisa aja, Bisa ya? bisa terjadi hal sepele. Datang. Lalu setelah itu si petugasnya menanyakan teknik bertanyanya itu dengan cara yang keliru. Pertanyaannya bentuknya konfirmatif. Bapak A kan? Gitu. Oh, harusnya nggak boleh. Nggak boleh. Dalam Harusnya Bapak siapa namanya gitu. Benar. Jadi kita harus memberikan kesempatan pada pasiennya untuk menjelaskan identitasnya. Jadi kalau dalam prinsip keselamatan pasien yang disebut identifikasi pasien itu bentuknya bukan konfirmatif. Nah itu dia. Bukan pertanyaan tertutup, tapi terbuka. Bukan pertanyaan tertutup, tapi pertanyaan terbuka yang menjelaskan. Jadi jangan Bapak A ya, kebetulan pasiennya lansia. Mohon maaf, mungkin pendengarannya mungkin tidak ada. Iya ya aja, udah lama dia. Biar cepet juga, biar cepet. Nunggunya udah lama banget gitu kan. Ya gitu. Akhirnya sudah bawa ke dalam lab gitu ya. Begitu sesungguhnya pasiennya sesungguhnya datang kemudian. Loh, terus akhirnya tukar dong berarti, apa gimana tuh? Ya, akhirnya terjadi ketertukaran sampel, hasil pemeriksaannya bisa membahayakan. Jadi tingkat lanjutannya adalah keselamatan pasiennya jadi bisa dipengaruhi. Oh jelas ya. Intinya sih sebenarnya kalau kita bilang dari kesuksesan atau keberhasilan ngambil darah tuh ya dari pasiennya tadi kan, jangan sampai dehidrasi berat. Kemudian juga tadi kita ngomongin dari segi anatominya, gemuknya segala macam, sampai dari ngomongin alat, sampai ngomongin skill dan juga komunikasi ya. Jadi namanya orang lab tuh bukan cuma tangannya doang yang mesti terampil. Bahkan kalau dalam teori keselamatan pasien untuk segi flebotomis, komunikasi itu ngambil porsi yang paling besar. Wah itu dia ya, bukan tangan doang ya. Iya. Oke Mas Dimas, ini sebenarnya seru banget nih. Bener-bener yang baru banyak tahu juga kita gitu kan. Seru ya. Tapi waktu nih, kebetulan kita membatasi. Nambah, nasi padang kali nambah mah. Boleh mungkin Mas Dimas ada yang disampaikan buat teman-teman flebotomis atau mungkin masyarakat juga boleh, nggak apa-apa. Sobat sehat di rumah. Mungkin yang pertama untuk teman-teman flebotomis semuanya, jadi selalu berikan kesempatan diri kalian buat belajar lebih banyak lagi karena kondisi-kondisi pasien akan selalu banyak perkembangan, banyak teknologi baru, bagaimana konsep flebotomi itu selalu berkembang. Jadi kalian jangan berhenti, usahakan untuk selalu menimba ilmu dan tingkat kemahirian itu biasanya bisa karena terbiasa. Jadi jangan sampai kita tidak terbiasa melakukan flebotomi dan selalu percaya diri dengan kemampuan kita. Nah untuk pasien-pasien semuanya, sobat sehat, kalau misalnya mau datang ke fasilitas pengambilan darah, selalu perhatikan tadi agar mengetahui bagaimana informasi yang benar sebelum persiapan proses pengambilan darah. Jujur kepada petugasnya. Dengan demikian maka nanti hasil pemeriksaan laboratorium itu benar-benar bisa menggambarkan kondisi Anda yang sepenuhnya. Keren banget. Mas soft spoken. Mas soft spoken memang nih Mas Dimas ya. Jadi terima kasih sekali. Sama-sama. Mas Dimas asik banget hari ini. Dan kasih juga intinya sobat sehat. Jadi ingat bahwasanya mengambil darah itu tidak semenakutkan itu. Betul. Lebih nakutin ngambil duit di ATM pas akhir bulan. Itu benar. Saldo tidak mencukupi, itu sangat amat menakutkan ya. Jadi teman-teman terima kasih sekali lagi dan jangan lupa ya. Pastikan nonton terus One Day Podcast yang lain di YouTube kita di One Jack TV dan jangan lupa juga subscribe dan juga follow Instagram kita di One Jack Indonesia. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Thank you Mas Dimas, asik banget.